warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Pradiva Zahra, biasa dipanggil Salsa. Asal saya dari Purbalingga, asal sekolah saya dari MAN Purbalingga. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran dan elastisitas penawaran. Teori penawaran. Apa sih itu teori penawaran? Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang kemudian dijual kepada konsumen yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada tingkat harga. Dalam teori penawaran, harga ini sangat berpengaruh dan sangat berperan penting. Contohnya, dalam suatu daerah X ini merupakan daerah sentral penghasil sepatu. Jadi di daerah itu pasti harga penawarannya itu tinggi dan meningkat. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan atau korelasi antara price atau harga barang dengan kuantitas, yaitu jumlah barang yang ditawarkan. Jadi fungsi penawaran ini juga berkaitan dengan hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, jika harga jual barang yang ditawarkan naik, maka jumlah penawaran akan bertambah. Artinya di sini produsen akan lebih giat dalam memproduksi barangnya. Jika suatu harga jual barang yang ditawarkan itu menurun, maka jumlah penawaran berkurang. Artinya produsen akan mengurangi jumlah produksi barangnya. Contoh hukum penawaran, yaitu semisal si A ini menjual susu murni. Menjual susu murni ini dengan harga 5.000. Sedikit demi sedikit pelanggan mulai berdatangan untuk membeli susu murni itu. Ternyata susu murni itu terjual habis. Nah, si A ini belum mulai untuk menyetok susu murni itu lagi. Nah, lalu si para pelanggan ini menyari susu murni yang lain kan, menyari yang jualan susu murni ke yang lain. Akhirnya pada berlari ke kedai si B. Ternyata si kedai B ini menjual susu murninya lebih mahal dari si A, yaitu dengan harga 6.000. Ternyata susu murni itu laku juga dengan harga yang lebih mahal itu. Akhirnya si A ini menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni dengan lebih banyak lagi dan ingin menambah keuntungan juga dengan menaikkan harga susu murni itu dengan 6.000. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya suatu barang yang ditawarkan. Dengan teknologi yang modern, ini akan memudahkan para produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, menggunakan mesin-mesin yang modern juga, ini akan menurunkan biaya produksi tetapi meningkatkan hasil produksi dan memudahkan produsen untuk menjual barang lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi penawaran. Jika harga barang itu naik, maka banyak produsen yang akan menawarkan barangnya. Contohnya saja, yaitu jika harga beras yang awalnya 10.000 naik menjadi 15.000, tentu banyak produsen yang akan menambah barang untuk ditawarkan. Yang ketiga yaitu harga barang pengganti. Penawaran juga dipengaruhi oleh barang pengganti. Contohnya, beras. Jika beras ini naik, maka semua orang akan beralih untuk membeli singkong. Maka dari itu, penawaran terhadap beras menurun karena produsen lebih memilih menjual singkong daripada beras walaupun harga beras naik. Yang keempat yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi mempengaruhi hasil produksi juga. Jika semakin kecil biaya produksi, maka produksi barang akan meningkat. Contohnya yaitu penawaran tempe yang berbahan baku kedelai. Jika harga kedelai ini naik,
maka produsen akan mengurangi penawaran tempe di pasar. Bahkan produsen bisa sama sekali tidak memproduksi tempe karena harga kedelai yang sangat mahal. Kelima, yaitu jumlah penjual. Jumlah penjual ini sangat memengaruhi penawaran. Jika jumlah penjual banyak, maka produksi barang juga meningkat. Dan apabila penjualnya sedikit, maka produksi barang akan menurun. Hal ini menyebabkan jumlah penjual ini memengaruhi besar kecilnya suatu penawaran. Lalu yang keenam, yaitu ada faktor alam. Faktor alam ini bisa berupa iklim atau bencana alam. Jika di suatu daerah ini terjadi bencana alam, maka barang yang dibutuhkan pada saat itu sedikit dan harga dan penawarannya pun naik. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan berbagai jenis jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Contohnya, apabila harga suatu barang itu 50.000, maka barang yang ditawarkan mendapatkan 10 buah. Dan apabila harga barang yang ditawarkan itu turun menjadi Rp25.000, maka barang yang ditawarkan juga menurun menjadi 5 buah. Pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Pergerakan dan pergeseran kurva penawaran dapat terjadi apabila adanya perubahan jumlah produk yang diminta oleh konsumen akibat dari beberapa faktor, yaitu yang pertama pendapatan konsumen, dua perubahan harga lain, yang ketiga yaitu selera konsumen. Pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran ini yaitu pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat dari berubahnya harga produk tersebut. Dari grafik kurva penawaran ini diketahui bahwa naiknya harga es krim dari $1 menjadi $5. Dari peningkatan harga tersebut mengakibatkan jumlah penawaran es krim itu bertambah, yang awalnya 1 es krim menjadi 5 es krim. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergerakan di sepanjang kurva penawaran dari titik A ke C. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran juga mengalami pergeseran, yaitu baik ke kanan maupun ke kiri. Jika pergeseran itu ke kanan, maka akan mengalami kenaikan. Apabila bergeser ke kiri, maka itu mengalami penurunan. Contohnya ini masih es krim yang tadi di grafik pergerakan kurva penawaran, yang menunjukkan bahwa harga jual es krim ini mengalami kenaikan sehingga jumlah penawaran pun bertambah. Nah, maka jika dalam grafik pergeseran kurva penawaran itu semua kan mengalami kenaikan, maka bergeser ke kanan. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengaruh terhadap besar kecilnya suatu level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait dengan adanya perubahan harga barang tersebut. Elastisitas penawaran dinyatakan dengan huruf ES. Nilai ES dihitung berdasarkan formula berikut. ES atau elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P kali P per Q atau persen delta Q per persen delta P. Delta Q ini yaitu perubahan jumlah penawaran. Delta P perubahan harga penawaran. P harga barang mula-mula, Q jumlah penawaran mula-mula, ES adalah elastisitas penawaran. Elastisitas silang. Elastisitas silang ini menjelaskan perubahan jumlah suatu barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga barang lain. Nilai elastisitas silang ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu barang dengan barang yang lain. EC sama dengan dQx
per DPY kali PY per QX. QX itu sama dengan jumlah barang X yang diminta, PX adalah harga barang X, dan PY adalah harga barang Y. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau EY adalah prosentasi perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. EY sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta per presentasi perubahan pendapatan. Sekian penjelasan materi tentang teori penawaran dan elastisitas penawaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.